Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sego Pandu Abdurrizal Arsyad dengan NIM F1091191014. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi Reguler A. Sebelum kita masuk kepada pembahasannya, pertama-tama saya akan memberikan judul yang saya ambil dalam ujian akhir semester untuk mata kuliah penelitian tindakan kelas. Nah, judul yang saya ambil adalah meningkatkan minat belajar siswa melalui aplikasi Miro dalam pelajaran sosiologi materi konflik dan kekerasan di kelas 11 IIS SMA Negeri 1 Pengkadan dengan model pembelajaran Discovery Learning. Nah, seperti yang kita tahu, latar belakang saya mengambil judul ini adalah pada kelas 11 II 1 SMA Negeri 1 Pengkadan didapati penurunan minat belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi. Nah, dari hal ini saya berinisiatif untuk melakukan wawancara dengan salah satu siswa yang ada di SMA Negeri 1 Pengkadan dan juga tenaga pengajarnya. Nah, hasil yang didapat dari wawancara tersebut ditemukan bahwa siswa merasa jenuh dengan model dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru pada mata pelajaran sosiologi. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran konvensional atau ceramah. Dan media yang biasa digunakan hanya berupa PowerPoint ataupun Kahoot. Siswa di sini merasa bahwa pelajaran sosiologi yang harusnya mereka kenal sebagai pelajaran yang fleksibel, bersifat abstrak, itu dirasa menjadi kaku. Nah, pada hasil wawancara juga pengajar sudah menemukan ide namun tidak dapat melaksanakannya. Dari latar belakang yang saya sampaikan tadi, saya menemukan bahwa rumusan masalah yang dapat saya ambil adalah bagaimana aplikasi Miro sebagai media pembelajaran sosiologi dengan model pembelajaran Problem Discovery Learning dapat meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 IIS 3 Negeri 1 Pengkadan. Nah, dengan pemecahan masalahnya yaitu dengan mengetahui bahwa kita tahu kan bahwa terjadi pembelajaran sosiologi sering ditemui menggunakan media yang sederhana yang berfokus pada membaca dan juga ceramah sehingga membuat pelajaran menjadi monoton. Oleh karena itu, media pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik salah satunya adalah melakukan pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu dengan menggunakan aplikasi Miro. Dengan aplikasi ini siswa dapat bermain sekaligus belajar. Nah, selanjutnya itu teori. Grand teori yang saya gunakan dalam proposal ini, yang pertama itu media pembelajaran. Seperti yang Hamka sampaikan dalam Nur Fadila 2021, media pembelajaran diartikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai pengantaran antara tenaga pendidikan dan peserta didik dalam memahami materi pelajaran agar lebih efektif dan efisien. Sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Nah, menurut Gerlach dan Eli dalam Sumiharsono dan Hisbiyatul 2017 mengemukakan bahwa media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, dan elektronis untuk menangkap dan memproses dan menyusun kembali informasi visual atau variasi. Nah, di sini kita ketahui bahwa media pembelajaran merupakan sebuah alat dalam melengkapi dalam sebuah pembelajaran. Ketika kita melakukan sebuah pembelajaran tidak lengkap tanpa adanya media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini bisa dalam berbagai bentuk. Seperti yang tadi disampaikan oleh Gerald dan Early dalam Sumiharsono dan Hisbiyatul 2017, itu menjelaskan bahwa ada alat-alat grafis, ada alat fotografis, dan alat elektronik, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu Miro application yang ada di Play Store maupun di internet biasa. Kalian bisa dapatkannya di Play Store ataupun internet biasa ya. Nah, Miro adalah tools atau alat atau aplikasi ya yang terinspirasi dari seorang pekerja seni, seorang seniman yang berasal dari Spanyol. Beliau bernama Joan Miro. Bersama timnya,
beliau membuat Miro dan berusaha mengembangkan tools Miro dan memfasilitasi penggunaannya dalam berkolaborasi untuk membuat kanvas unik yang memuat ide-ide proyek hebat. Nah, menurut Gary Fox dalam ASAT 2021, Miro adalah tool virtual whiteboard yang memudahkan penggunanya untuk berkolaborasi dalam proyek bersama. Nah, di dalam Miro ini terdapat berbagai macam tools ya. Dengan tools tersebut, salah satunya adalah tools online whiteboard ini bersifat cloud-based dan cocok digunakan oleh bisnis baik kecil maupun besar. Nah, selain bisa digunakan dalam hal-hal bisnis, ini juga bisa digunakan dalam penggunaan media pembelajaran. Miro bisa kita gunakan dalam beberapa kegiatan seperti untuk riset, menyusun ide, membuat customer journey, membuat user story map, dan bahkan untuk membuat wireframe. Selain praktis yang kita ketahui, Miro juga bisa terhubung dengan tools-tools produktivitas lain yang sangat penting seperti Dropbox, Google Suite, Jira, Slack, dan juga Sketch. Nah, selanjutnya adalah minat belajar. Minat itu cenderung dengan jiwa terhadap keadaan terdiri dari perasaan senang, memperhatikan, kesungguhan, adanya motivasi, dan tujuan dalam mencapai suatu tujuan. Ini menurut Schreier ya, 2017. Maaf. Sedangkan menurut Hilgard dan Bauer dalam Shardiansyah 2016 menyatakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah. Nah, perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi. Nah, ketika belajar, seseorang dapat berubah bergantung kepada situasi yang dia hadapi. Mereka biasanya cenderung untuk merespon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang. Minat belajar adalah aspek psikologi. Seseorang menampakkan diri dalam beberapa gejala, seperti bergairah untuk mengikuti sesuatu, berkeinginan, memiliki perasaan suka akan sesuatu hal, untuk melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman. Nah, pada penelitian ini saya sendiri menggunakan 3 model instrumen penelitian. Yang pertama itu observasi, tes, dan juga wawancara. Nah, selanjutnya yaitu siklus. Pada proposal yang saya sampaikan, siklus pada buku ini berjumlah dua siklus dengan 1 prasiklus. Nah, pada prasiklus, peneliti mencoba untuk tidak menggunakan pembelajaran discovery learning, tapi hanya menggunakan aplikasi Miro. Nah, dan didapati hanya beberapa siswa yang mengerti tentang Miro aplikasi. Dan juga bahkan mereka tidak cocok untuk dapat menggunakan discovery learning. Nah, ini merupakan PR buat peneliti agar pada siklus pertama sudah harus benar-benar dibagi. Nah, dari data yang didapat, minat belajar siswa kurang karena merasa pelajaran yang kaku dan membosankan, seperti yang sudah disampaikan pada pendahuluan. Jadi pada tahap siklus 1 dengan jumlah 2 kali pertemuan, 4 kali 45 menit, peneliti memutuskan untuk menerapkan model pembelajaran discovery learning secara langsung dengan bantuan dari aplikasi Miro di kelas dengan membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok tetap. Nah, selain dari beberapa kelompok tetap ini, masing-masing peserta didik diberikan keahlian, maksudnya ditentukan mereka memilih bagian apa, dan masing-masing bagian ini akan membentuk kelompok kembali yang nanti akan disebut dengan kelompok ahli. Nah, semua kelompok belajar berdasarkan kepada materi dasar yang disampaikan dan membentuk mind mapping pada aplikasi Miro secara langsung atau live. Pada siklus 2, peneliti menerapkan tahapan awal yang sama dengan siklus 1 dengan tambahan materi yang berbeda, serta perombakan dan dari kelompok pada siklus 1 yang dibentuk agar pada siklus kedua siswa yang aktif dan tidak aktif terbagi pada siklus kedua. Nah, seperti yang kita ketahui, pada siklus kedua juga materi menjadi lebih beragam. Walaupun beragam, materinya masih dalam berbentuk konflik dan kekerasan. Nah, hasil yang didapat pada siklus 1 dan siklus 2 antara lain yang pertama siklus 1 terdapat 28 siswa secara keseluruhan. Namun didapati juga pada siklus 1 hanya sebanyak 87% siswa tidak bisa menggunakan aplikasi Miro karena terkendala dengan pengalaman dan device yang tidak mendukung.
sehingga kegiatan pembelajaran terganggu. Pada pertemuan kedua, siswa mulai beradaptasi dengan aplikasi Miro, namun minat belajar siswa hanya meningkat sebesar 47%. Yang sebelumnya pada prasiklus hanya sebesar 20%. Nah, selanjutnya itu siklus kedua. Siklus kedua pada ini merupakan kita peneliti melakukan pembelajaran bertipe discovery learning di ruangan komputer milik sekolah. Kenapa melakukannya di ruangan komputer milik sekolah? Ini untuk mempermudah siswa dalam mengakses aplikasi Miro. Pada tahap ini, materi yang disampaikan adalah materi mengenai konflik dan kekerasan. Pada total 28 siswa, terdapat sebanyak 25 siswa yang menunjukkan minat belajar pada pelajaran sosiologi, khususnya materi konflik dan kekerasan dengan model pembelajaran discovery learning dengan media aplikasi Miro, sehingga minat belajar siswa meningkat sebesar 89%. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata dan lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.